Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam safety. Baik, teman-teman semua, di siang ini hari Minggu kita coba akan mereview, unboxing, mengulas scuba. Ya, scuba. Apa itu scuba dan apa itu SCBA? Karena banyak teman-teman yang nanya, Pak, apa sih bedanya scuba sama SCBA? Nah, teman-teman, oke, saya jelaskan satu persatu. SCBA itu self contained breathing apparatus atau alat bantu pernapasan. Yang kedua adalah, nah yang sekarang kita pakai adalah SCUBA atau scuba, self contained underwater breathing apparatus. Atau dua alat ini SCBA dengan SCUBA itu sama fungsinya, cuman bedanya penggunaannya. Kalau SCUBA itu digunakan di bawah air, kalau SCBA digunakan di permukaan. Ya, jadi bedanya itu. Kemudian sama enggak ininya? Sistematikanya hampir sama antara SCUBA dengan SCBA. Baik, yang kita ulas sekarang adalah scuba. Scuba itu adalah alat untuk penyelaman. Alat yang kita pakai, standarnya yang kita pakai adalah yang pertama adalah tank. Tank ini ya. Tank ini 80 kaf ya. Pressurnya berapa? Di setel dari pressure 3000 psi atau 300 bar. Terus ada yang nanya lagi nih, tank ini bisa nggak Pak digunakan untuk alat medis, yang untuk alat bantu pernapasan orang-orang yang sesak napas? Ya, pada prinsipnya tanknya ini bisa digunakan, tapi cuman valve-nya akan ganti. Valve-nya ganti, nih valve ya, akan diganti dan semuanya akan diganti. Cuman bedanya gini, kalau antara alat bantu nyelam dan alat bantu medis ini adalah beda di komposisi oksigennya. Oksigennya akan beda, karena kalau oksigen medis sama oksigen nyelam jelas beda sekali, jauh ya. Kalau ini adalah udara yang kita hirup sehari-hari. Nah, kita hirup sehari-hari dimasukkan segini, dimampatkan. Jadi ini untuk pernapasan 1,5 jam, cuman dimampatkan dalam satu tabung ya. Makanya bisa sih, kalau saya katakan sih sebenarnya bisa, cuma nanti perlu pergantian yang banyak sekali. Mendingan beli yang langsung aja, yang untuk alat bantu oksigen pernapasan medis saja. Yang kedua adalah BCD atau buoyancy compensator device. Ini alat untuk mengatur naik turun ya, buoyancy di dalam air. Kapan kita buoyancy positif, kapan kita buoyancy negatif, dan kapan kita untuk buoyancy netral ya. Jadi alatnya untuk mengatur pada saat kita mau turun ke dasar air tinggal dipencet, kapan kita mau naik tinggal dipencet lagi ya. Nah, BCD itu alangkah baiknya sesuai dengan tubuh. Jadi kalau tubuh kita kecil, mendingan kita pakai yang ukuran M biar pas, karena semakin pas dengan badan akan semakin enak dipakai. Oke, kemudian pemberat. Nah, pemberat ini juga paling enggak 3 lah. Nanti lihat berat badan ya. Kalau berat badannya semakin gede ya, alangkah baiknya kita menggunakan sampai 4-5. Tapi kalau kita kecil sih, sekitar kayak saya 65 kg, paling cukup 3 lah, cukup sekali. Kemudian kita alat yang berikut adalah ini regulator ya, regulator octopus. Yang pertama ini namanya mouthpiece untuk pernapasan. Kemudian mouthpiece ada 2, hitam sama kuning. Kalau yang hitam kita pakai terus-menerus ya, sebagai seorang penyelam kita pakai terus-menerus. Yang kedua yang kuning lebih bersifat untuk rescue. Kalau ada teman yang butuh pertolongan, kita gunakan yang ini untuk membantu pernapasan teman kita yang butuh rescue. Kemudian ada alat, nah ini inlet yang masuk ke dalam BCD. Terus kemudian pressure gauge
sama manometer. Pressure gauge manometer ini yang pertama adalah untuk menunjukkan kedalaman. Ya, ini menunjukkan kedalaman. Berapa sih kedalaman kita di air? Karena ada batas-batas yang ditentukan. Batas orang pemula, kemudian matia muda, matia utama katakanlah. Matia paling enggak hanya diperbolehkan 18 meter. Nanti terus sampai kita ke level master kita baru boleh di kedalaman yang ditentukan lagi. Kemudian yang kedua adalah pengukur tekanan tabung ini. Ya, tabung ini ada pengukur tekanannya, berapa sih tekanan yang ada dalam tabung. Jadi kita akan bisa melihat sampai kira-kira berapa menit lagi kita masih diperbolehkan di bawah air. Oke teman-teman, kita coba ya, kita pasang. Kita pasang. Ini kita pemasangannya. Yang pertama tingginya ini sejajar dengan tingginya BCD. Kunci, oke. Ini BCD. Kemudian kita pasang regulatornya. Pasang regulatornya. Ingat, regulator mouthpiece ada di sebelah kanan. Ya, mouthpiece ada di sebelah kanan. Oke, kalau sudah kita masukkan inlet. Nah, bedanya apa antara scuba dengan SCBA? Kalau scuba regulatornya ada di atas, pemasangannya pada single backpack ini ya, ini namanya single backpack atau BCD. Kalau scuba dia menuju ke atas, di atas. Tapi kalau SCBA dia posisinya ada di bawah, terbalik. Itu bedanya. Oke. Nah, pada saat mulai mengisi udara di sini, usahakan manometer atau pressure gauge berada di jangan menghadap ke muka. Takutnya lepas. Kemudian kita buka. Ya. Oke, kita lihat. Oh, masih 150, masih 1500 psi. Kira-kira masih cukup untuk penyelaman sekitar setengah jam. Oke teman-teman, pada saat memasang SCBA scuba ini juga sama kayak kita mau pakai SCBA ya, sama kayak kita mau pakai SCBA. Semua tali dikendorkan. Nah, setelah dikendorkan, kita udah masuk, baru kita kencangkan dulu. Kencangkan pas di badan. Oke. Sudah, baru kita berdiri. Iya. Kita kencangkan lagi. Sampai benar-benar pas di badan. Oke, kalau kita sudah tahu pressure gauge-nya berapa dan lain-lain, baru kita lakukan. Jangan lupa pakai pemberat ya. Semua saya. Oke, gitu aja teman-teman. Sekilas, karena kita belum bisa ke kolam, maka kita sementara latihan kering dulu. Semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua
yang mau belajar untuk SCBA dan scuba. Kali ini kita scuba dulu. Next time kita ulas pemakaian alat SCBA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Bye.